Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Fajar di channel ini. Beberapa dari kalian pasti kaget karena aku udah nggak upload video itu selama 1 tahun penuh. Dan nggak tahu 1 tahun penuh atau 7 bulan atau 6 bulan, yang nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya habis kejadian video yang sebelumnya itu aku ngadepin skripsi, makanya aku lebih fokus ke skripsinya, nggak aku terusin di videonya. Dan kali ini karena aku udah lulus, jadinya aku rencana mau ngelanjutin videoku lagi. Nah, waktu pas aku mau ngelanjutin videoku lagi, aku bingung. Iya. Iya, aku bingung. Aku bingung mau buat video apa. Dan kebetulan 7 bulan yang lalu aku udah pernah ngebahas tentang review dari earphone wireless dari Hailo yang GT1. Itu udah lumayan banyak, ada 3.000 penonton, dan ya seru sih kayaknya buat ngebahas itu. Dan sekarang itu udah 7 bulan dari video yang terakhir kali aku buat itu yang tentang si Hailo GT1 itu. Dan produknya masih aku pakai setiap hari, dan aku nggak pernah ganti dari Hailo ini karena aku malas juga kalau misalkan mau gonta-ganti terus, karena ya gimana ya, ini udah nyaman sama aku. Nah, sekarang jadi kayak gini nih, lihat. Kalian masih bingung kan? Ini udah nggak ada ininya, udah nggak ada tutupnya. Tuh, lihat, tutupnya udah patah waktu itu. Aku keinjak sama aku, jadi patah sekarang. Nah, sekalian aku mau buat segmen baru, itu namanya adalah Cegat. Cegat itu tentang cerita gadget, dimana nanti aku bakal nge-review barang setelah 6 bulan atau beberapa bulan aku pakai. Oke, selamat datang di channel Cegat, dan ayo, tanpa basa-basi, kita mulai videonya. Jadi ada beberapa hal yang menarik dari si Hailo GT1 ini yang udah aku pakai selama 7 bulan lebih lamanya. Yang pertama yaitu adalah kualitas suaranya. Kualitas suara dari si Hailo GT1 ini cuma mengalami sedikit perubahan aja, nggak terlalu banyak-banyak banget. Dan dari awal aku beli dan juga sampai sekarang ini perubahannya tuh nggak terlalu signifikan, dan paling cuma ada kayak bassnya yang mungkin tambah sedikit lebih rendah, dan juga middle-nya mungkin lebih kerasa sedikit, high-nya lebih bikin sedikit lumayan sakit, tapi nggak terlalu signifikan dan nyaman banget buat dipakai sampai sekarang. Enak lah pokoknya. Kemudian yang kedua, hal yang menarik dari si Hailo GT1 ini yaitu adalah dia ini sebenarnya tahan banting dan juga tahan air. Walaupun dia ini nggak digembur-gemburin, dia ini anti das atau juga anti cipratan air, ini dia tahan banget terhadap debu dan juga terhadap cipratan air. Jadi ceritanya aku ini sehari-hari sering ngepel maupun nyuci piring maupun sikat gigi sambil pakai earphone. Terus kemudian dia ini sering banget jatuh terus juga kena air dan menyebabkan dia ini jadi basah dan juga lembab. Tapi sampai sekarang walaupun berulang kali kejadiannya, ini masih tetap bisa dipakai dan ini masih sama kayak dulu, masih baru-baru gitu. Ini bagus, yang artinya bahwa si earphone ini walaupun dia ini terkena debu maupun terkena air, dia masih tetap tahan banting dari hal itu semua. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya bikin aku nggak enak banget ya, karena yang ketiga ini masalah di batu baterainya. Jadi batu baterai waktu pas 7 bulan yang lalu aku beli itu masih kuat sekitar 3 jaman buat nyetel si earphone-nya ini. Tapi semakin kesini semakin menurun, dan kadang-kadang kalau misalkan aku lagi nonton film, mau itu dari streaming dan lain sebagainya, itu setelah 1 jam itu selalu ada notifikasi 10% batu baterainya, dan itu sama sekali nggak enak. Karena waktu pas kita lagi nonton terus tiba-tiba ada notifikasi begitu dan kita harus nge-charge si earphone ini, jadinya dari yang awal kita nonton film itu enak, tiba-tiba nggak enak, itu jadi nilai lebihnya berkurang. Kemudian hal menarik selanjutnya dari si earphone Hailo GT1 ini yaitu adalah earphone ini ketika 7 bulan aku pakai berturut-turut ini mengalami error. Nah, error yang dialami dari si Hailo ini yaitu adalah sering banget dia ini earphone kanan dan juga earphone kirinya ini nggak pairing sama sekali, dan ini bikin orang yang waktu pas dengerin ini jadi gedek karena cuma bisa dengerin satu earphone-nya aja.
Tapi nggak apa-apa, ini cuma masalah kecil aja karena masalah ini bisa diselesain dengan cara kita reset ulang si halonya ini. Caranya itu pertama kita matiin dulu si halonya ini kalau dalam keadaan nyala. Terus habis itu kita tekan dua-duanya sampai nanti dia itu ada indikator merah dan putih. Nah, kalau nanti udah hitam aja, nggak ada lampu indikator lagi, nanti baru kita nyalain lagi, dan nanti otomatis ke pairing dua-duanya lagi. Nah, nanti tinggal kita pairing lagi Bluetooth-nya di HP kita masing-masing. Dan itu caranya gampang. Hal menarik lainnya dari si Hilo GT1 ini yang udah aku pakai selama 7 bulan, yaitu adalah dia ini ternyata nggak terlalu sempurna kalau dipakai di smartphone yang masih menggunakan Bluetooth-nya itu adalah versi 4.1. Kenapa? Karena ketika aku nyoba pakai HP ini, terus aku coba pakai Hilo GT1 yang udah pakai Bluetooth-nya itu versi 5.0, itu jadinya waktu pas kita dengerin audio, mau itu streaming dan lain sebagainya, itu jadinya ada jeda-jedanya gitu. Dan itu buat rasanya kita tuh jadi nggak terlalu nikmat buat dengerin lagu maupun kita nonton streaming. Dan karena itu, Halo ini mungkin lebih sempurna kalau dipakai di smartphone yang udah menggunakan Bluetooth yang 5.0. Oke, kesimpulan dari si Hilo GT1 ini yang udah aku pakai selama 7 bulan, ini bener-bener di atas ekspektasi aku. Yang dimana dulu waktu pas pertama kali aku beli si Hilo GT1 ini dan juga pertama kali aku nge-review si Hilo GT1 ini, aku pikir ini nggak akan bertahan sampai 3 bulan. Ternyata ini ngelebihin ekspektasi aku dan bisa dipakai sampai dengan 7 bulan sampai sekarang. Dan dimana fiturnya juga nggak berubah, masih berfungsi dengan baik, kemudian ada kualitas suaranya mungkin cuma berubah dikit. Yang paling penting itu dia ini sebenarnya tahan banting dan juga sebenarnya tahan air, walaupun dia nggak gembur-gemburin diri. Kalau dia ini tahan air, tahan banting, dan juga misalkan tahan debu. Ini masih sangat aku rekomendasiin buat kalian yang pengen nyoba pertama kali sebuah earphone TWS. Ini Hilo GT1 ini benar-benar perfect sih buat kalian. Ini dari pendapat pribadi aku ya, karena mungkin aja Hilo yang kalian pakai ini mungkin bisa lebih bagus dari performanya daripada yang aku review sekarang, atau juga bisa aja yang lebih jelek daripada yang sekarang. Oke, mungkin ini aja video dari si Hilo GT1 ini, dimana ini terbaik sih buat aku karena 7 bulan pakai ini masih belum ada kerusakan dan aku pakai hampir tiap hari pakai ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka kalian like, kalau nggak suka kalian tinggal dislike aja. Kalau misalnya kalian mau berlangganan kalian tinggal klik subscribe aja. Oke, saya Fajar undur diri. Bye-bye.